Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Alia Azhar Fawaz, NIM 120209041. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan pengertian dari pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu rangkaian kegiatan, rancangan, atau membuat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik atau dosen, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan mahasiswa mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga maupun masyarakat. Lalu, materi yang kedua ada prinsip dan fungsi pengelola kurikulum. Yang pertama ada prinsip pengelolaan kurikulum menurut Rahman tahun 2013. Yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Output atau peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan pengelolaan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya, agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu. Lalu yang kelima, mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu ada fungsi dari pengelolaan kurikulum menurut Kurniawan tahun 2013. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan pada siswa untuk mendapatkan hasil yang optimum. Lalu yang terakhir, ada meningkatkan kesamaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar pendidik, untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu mengembangkan kurikulum. Lalu materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guys Berkais. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen dan tahapan pengelolaan kurikulum. Sebelumnya kita artikan dulu apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu rangkaian kegiatan, rancangan, atau membuat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Dan sistem kurikulum itu terbentuk oleh 4 komponen-komponen, yaitu tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi tujuan, dan evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. Nah, dan selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai silabus. Pertama-tama, pengertian dari silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran
tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Adapun fungsi dari silabus itu yaitu digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Itu termasuk fungsi silabus. RPP merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen RPP yang pertama adalah identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi dengan memindahkan yang sudah ada dalam standar isi. Yang ketiga, kompetensi dasar juga memindahkan dari standar isi. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD atau MI. 9. Kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Lalu kegiatan inti yang merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan penutup yang merupakan kegiatan akhir pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Lalu penilaian hasil belajar yang
prosedur dan instrumen, serta hasil belajarnya disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang ke-11, sumber belajar yang penentuannya didasarkan pada SK-KD materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik seperti perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif peserta didik yang dilakukan dengan mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, yakni membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi, keterkaitan dan keterpaduan, yakni RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengertian analisis kompetensi secara sederhana adalah segala bentuk pendekatan analisis sistematis yang menjelaskan muatan-muatan atau tugas pekerjaan seseorang, baik kegiatan aktivitas maupun perilakunya, konteks pekerjaan pada lingkungan kerja dan segala tuntutannya, serta persyaratan pekerjaan tersebut yang terdiri atas pengetahuan atau knowledge, keahlian, skill, dan kemampuan atau ability secara detail dan menyeluruh. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar ialah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator dalam suatu mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Maulida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang kurikulum muatan lokal. Yang pertama yaitu ada pengertian dari kurikulum muatan lokal, yaitu Emuliana mengatakan kurikulum muatan lokal ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup dari kurikulum muatan lokal. Ruang lingkup muatan lokal terbagi dua, yaitu ruang lingkup keadaan dan kebutuhan daerah dan ruang lingkup isi, di mana ruang lingkup isi muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa asing, kesenian daerah, keterampilan, dan kerajinan daerah. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi dari kurikulum muatan lokal. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Sekolah merupakan komponen dalam masyarakat sebab madrasah berada di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan kebutuhan daerah dan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi integrasi.
Peserta didik adalah bagian integral dari masyarakat. Karena itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsi perbedaan. Peserta didik yang satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang bersifat luas